Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kisah kecerdikan Abu Nawas memang seakan tidak ada habisnya. Kali ini ia kembali mengerjai seorang pencuri yang hendak mencuri di rumahnya. Pada suatu malam, saat Abu Nawas sedang tidur pulas, ia dikagetkan oleh suara berisik dari ruang tengah rumahnya. Dengan hati-hati, Abu Nawas turun dari tempat tidur dan beringsut menuju pintu kamar untuk mengintip melalui lubang kunci. Dari balik pintu, ia melihat seorang pencuri sedang memasukkan barang-barangnya ke dalam karung besar. Hampir semua barang di ruang tengah diambil oleh si pencuri tanpa tersisa sedikit pun. Setelah selesai, si pencuri memanggul karung besar berisi barang curian di atas bahunya lalu kabur lewat jendela. Melihat kejadian itu, Abu Nawas sengaja membiarkannya. Ia tidak berteriak minta tolong ataupun menghardik si pencuri karena ia ingin memberi pelajaran tanpa kekerasan. Diam-diam Abu Nawas mengikuti si pencuri dari belakang. Setelah berjalan cukup jauh, si pencuri mulai terlihat kelelahan. Bagaimana tidak, barang curian yang ia bawa cukup berat. Akhirnya sampailah si pencuri di depan rumahnya. Setelah masuk ke dalam rumah, si pencuri langsung meletakkan karungnya dan beristirahat. Saking capeknya, ia sampai lupa menutup pintu. Sehingga dengan mudah Abu Nawas ikut masuk ke dalam rumah itu. Tidak lama kemudian, si pencuri mulai membuka karungnya dan mengeluarkan barang-barang hasil curiannya. Dari barang berharga hingga barang-barang rumah tangga seperti gelas, piring, dan mangkuk, semuanya ia letakkan dengan rapi di rumahnya. Seolah-olah ia sedang pindahan rumah. Sementara itu, Abu Nawas dengan santai mengamati dari belakang sambil duduk tenang. Merasa curiga, si pencuri menoleh ke belakang. Betapa terkejutnya ia ketika melihat Abu Nawas ada di dalam rumahnya. "Kenapa kamu ada di sini?" tanya si pencuri setengah ketakutan. "Loh, kamu tidak tahu ya? Rumahku kan sekarang di sini," jawab Abu Nawas santai. "Kenapa bisa begitu? Ini kan rumahku," balas si pencuri kebingungan. "Kalau kemarin ini memang rumahmu, tapi sekarang sudah jadi rumahku karena aku sudah pindah ke sini," ujar Abu Nawas. "Pindah? Pindah bagaimana maksudnya?" tanya si pencuri semakin bingung. "Ya, coba lihat semua barang-barang di rumah ini, semuanya adalah milikku. Jadi rumah ini sekarang adalah milikku," jawab Abu Nawas tenang. "Kalau kamu mengusirku, aku akan berteriak bahwa kamu telah mencuri barang-barangku dan aku akan memukulimu," ancam Abu Nawas. Karena tak ingin memperpanjang masalah, si pencuri akhirnya membiarkan Abu Nawas menetap di rumahnya. Selama seminggu tinggal di situ, Abu Nawas selalu menghabiskan makanan si pencuri. Roti, susu, dan madu yang ada di lemari semuanya dilahap oleh Abu Nawas. Si pencuri pun hanya bisa tidur dengan menahan rasa lapar. Ia merasa kesal. "Kalau begini, bukan aku yang merampok, tapi dia yang merampok semua makananku," pikir si pencuri. Dan keesokan harinya, si pencuri mendekati Abu Nawas dengan wajah yang lesu. "Tuan, bagaimana caranya supaya Tuan kembali ke rumah Tuan?" tanya si pencuri dengan nada memohon. "Sudah kubilang, aku sudah pindah ke sini. Sekarang ini adalah rumahku. Buktinya barang-barangku ada di sini semua," jawab Abu Nawas santai. "Jadi kalau saya kembalikan semua barang-barang ini ke rumah Tuan, Tuan juga akan kembali ke rumah Tuan?" tanya si pencuri penuh harap. "Ya, tentu saja. Kalau di sini sudah tidak ada barang-barangku, berarti ini bukan rumahku lagi," balas Abu Nawas. Akhirnya dengan susah payah si pencuri mengembalikan semua barang-barang Abu Nawas ke rumahnya. Setelah itu Abu Nawas pun kembali ke rumahnya, sementara si pencuri hanya bisa mengelus dada. Sejak saat itu si pencuri kapok dan tidak ingin lagi berurusan dengan Abu Nawas. Kisah selanjutnya.
Pada suatu hari, Baginda Raja mengundang Abu Nawas ke istana untuk makan malam. Saat semua tamu sudah berkumpul, Baginda Raja tiba-tiba membuka topik yang agak aneh. "Abu Nawas," kata Baginda Raja sambil mengusap jenggotnya, "aku penasaran, kenapa manusia itu mudah merasa iri, Abu Nawas?" Semua tamu terdiam menunggu jawaban dari Abu Nawas yang selalu cerdik. Tapi kali ini bukannya langsung menjawab, Abu Nawas malah memakan buah kurma dengan santai. Baginda Raja pun mulai cemas. "Abu Nawas, apakah kamu tak punya jawaban? Atau jangan-jangan kamu juga merasa iri kepada orang lain?" Abu Nawas pun tertawa kecil. "Tenang Paduka, saya akan memberikan jawaban, tapi bukan dengan kata-kata. Besok pagi undang semua rakyat berkumpul di alun-alun Paduka. Saya akan tunjukkan kenapa manusia mudah iri." Dengan rasa penasaran, Baginda Raja pun setuju. Dan keesokan harinya, alun-alun dipenuhi oleh rakyat yang ingin tahu kejutan dari Abu Nawas. Ketika Baginda Raja dan para menteri istana datang, Abu Nawas berdiri di tengah kerumunan dengan membawa 2 kantong besar. Ia membuka kantong pertama dan mulai membagikan koin emas kepada orang-orang. Setiap orang mendapatkan 1 koin dan mereka tampak senang. "Apakah kalian puas?" tanya Abu Nawas. "Puas Tuan Abu," jawab mereka dengan serempak. Tapi kemudian Abu Nawas membuka kantong kedua. Ia memberikan beberapa orang tambahan 2 koin emas, 2 kali lipat dari yang lain. Mendadak suasana berubah. Wajah-wajah yang tadinya semringah langsung keruh. Mereka mulai bergumam, saling menatap satu sama lain dengan tatapan iri. "Kenapa dia dapat lebih banyak dariku?" seru salah satu rakyat. "Ini tidak adil," sahut yang lain. Baginda Raja pun mengernyitkan dahinya. "Lihat Abu Nawas, mereka marah karena ada yang dapat lebih. Tapi bukankah sebelumnya mereka puas dengan 1 koin?" Abu Nawas pun tersenyum dengan penuh arti. "Ya begitulah Paduka. Manusia mudah merasa iri bukan karena ia kekurangan, tapi karena ia melihat orang lain memiliki lebih Paduka." Baginda Raja pun mengangguk-ngangguk, mulai paham. Tapi kemudian Abu Nawas menambahkan, "Dan anehnya lagi Paduka, semakin banyak manusia mengeluh, semakin banyak masalah yang mereka hadapi. Iri itu seperti menggali lubang, semakin dalam semakin sulit untuk keluar." Baginda Raja tertawa puas dan berterima kasih atas pelajaran berharga pada hari itu. Para rakyat pun sadar bahwa kebahagiaan itu tak datang dari apa yang dimiliki oleh orang lain. Sejak saat itu, Baginda Raja selalu mengingat ucapan Abu Nawas bahwa bahagia itu bukan soal punya paling banyak, tapi tentang bersyukur dengan apa yang ada. Dan tentu saja Abu Nawas seperti biasa pulang dengan kantong penuh hadiah. Tapi kali ini tak ada yang merasa iri kepadanya, karena mereka semua sudah tahu rahasianya. Kisah selanjutnya. Ketika hari raya Idul Adha, Baginda Raja berkurban hewan kambing dalam jumlah yang sangat banyak. Hal ini bertujuan agar seluruh rakyat Baghdad bisa mendapatkan bagian dagingnya secara merata. Masyarakat pun menyambutnya dengan sukacita. Setelah acara pemotongan hewan kurban selesai, tibalah saatnya pembagian daging kepada masyarakat. Orang-orang pun berantusias mengantri di depan gerbang istana, termasuk Abu Nawas sendiri. Ketika datang giliran Abu Nawas, Baginda Raja bukan memberinya daging kambing, melainkan sekantong tepung gandum. Tentu saja Abu Nawas menolaknya. Ia pun bertanya kepada Baginda Raja, "Paduka yang mulia, ini kenapa saya diberi tepung gandum, sementara mereka semua diberi daging kambing?" Baginda Raja kemudian membalas, "Aku lakukan ini karena aku sayang dan peduli kepadamu, Abu Nawas." Abu Nawas pun heran mendengarnya. "Sayang? Sayang bagaimana maksud Paduka?" tanya Abu Nawas. "Bukankah kamu punya riwayat penyakit darah tinggi?" "Aku khawatir Abu Nawas, nanti penyakitmu jadi kambuh," jawab Baginda Raja.
Disinilah Abu Nawas baru mengetahui bahwa Baginda Raja sengaja ingin mengerjainya. "Sejak kapan aku punya penyakit darah tinggi?" gerutu Abu Nawas dalam hati. Tapi namanya saja Abu Nawas, ia pantang mundur sebelum mendapatkan apa yang diinginkannya. Dengan akal cerdiknya, ia berusaha mengelabui rajanya itu. "Kalau Paduka memberi saya tepung gandum, justru Paduka itu tidak sayang kepada saya. Karena tepung gandum itu lebih berbahaya daripada daging kambing, Paduka," kata Abu Nawas. "Maksudmu bagaimana, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Apakah Paduka tidak tahu kalau tepung gandum itu lebih cepat memicu darah tinggi dibandingkan daging kambing?" jelas Abu Nawas. "Pendapat dari mana itu? Atau jangan-jangan itu hanya karanganmu saja?" balas Baginda Raja. "Ini sudah terbukti loh, Paduka," ujar Abu Nawas. "Baik, kalau kamu bisa membuktikannya, aku akan memberimu hadiah yang banyak. Tapi syaratnya harus masuk akal. Tapi kalau kamu tidak bisa membuktikannya, kamu akan aku hukum," terang Baginda Raja. Kemudian terlintas di benak Abu Nawas untuk balik mengerjai rajanya. "Siap, Paduka yang mulia. Saya tidak akan membuktikannya kepada orang lain, tapi langsung kepada Paduka sendiri. Kita akan bersama-sama membuktikannya agar Paduka lebih yakin." "Apakah Paduka bersedia?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja pun menyanggupinya, dan menurutnya ini akan lebih baik karena ia tidak akan tertipu oleh kecerdikan Abu Nawas. Maka dimulailah penelitian uji coba antara Abu Nawas dan Baginda Raja. Pada hari pertama, Baginda Raja dan Abu Nawas duduk dalam satu meja. Baginda Raja diberi hidangan berupa roti dari hasil adonan tepung gandum. Sementara Abu Nawas diberi hidangan berupa gulai kambing. Pada hari kedua, Baginda Raja diberi roti yang sama dan Abu Nawas diberi sop kambing. Pada hari ketiga, Baginda Raja masih diberi hidangan berupa roti satu piring, sedangkan Abu Nawas diberi hidangan kambing guling. Tiba-tiba Baginda Raja naik darah. Ia membanting piring hingga pecah berantakan sambil marah-marah. "Apa-apaan ini, Abu Nawas? Setiap hari aku selalu diberi roti gantung, sedangkan kamu selalu makan daging kambing," bentak Baginda Raja penuh emosi. Abu Nawas hanya cengengesan mendengarnya. Hal ini membuat Baginda Raja bertambah emosi. "Kamu jangan meledekku, Abu Nawas. Katakan, apa maksud dari perbuatanmu ini?" tanya Baginda Raja. Dengan tenang Abu Nawas menjawab, "Nah, sekarang Paduka sudah membuktikannya sendiri bahwa tepung gandum itu lebih cepat mengakibatkan tekanan darah tinggi ketimbang daging kambing. Bagaimana? Apakah Paduka sudah percaya?" Baginda Raja yang tadinya emosi seketika tersadar dan berubah menjadi tawa. "Sialan kamu, Abu Nawas. Ternyata aku masih saja dikelabui," kata Baginda Raja sambil tertawa. Dan sesuai dengan kesepakatan, Abu Nawas pun diberi hadiah pundi-pundi uang dan seekor kambing sebagai gantinya jatah daging kurban. Kisah selanjutnya. Mimpi buruk yang dialami Baginda Raja Harun ar-Rasyid tadi malam menyebabkan Abu Nawas diusir dari negeri kelahirannya sendiri. Abu Nawas tidak berdaya. Bagaimanapun ia harus segera menyingkir meninggalkan negerinya tercinta hanya karena mimpi. Masih jelas terngiang-ngiang kata-kata Baginda Raja di telinga Abu Nawas. "Tadi malam aku bermimpi ketemu dengan seorang lelaki tua. Ia mengenakan jubah putih. Ia berkata bahwa negeriku akan ditimpa bencana bila orang yang bernama Abu Nawas masih tetap tinggal di negeri ini. Ia harus diusir dari negeri ini sebab orang itu membawa kesialan. Ia boleh kembali ke negerinya dengan syarat tidak boleh dengan berjalan kaki, berlari, merangkak, melompat-lompat, dan menunggang unta atau binatang tunggangan yang lainnya," kata Baginda Raja kepada Abu Nawas. Akhirnya dengan bekal yang diperkirakan cukup, Abu Nawas pun mulai meninggalkan rumah dan istrinya. Istri Abu Nawas hanya bisa mengiringi kepergian suaminya dengan derayan air mata. Sudah 2 hari penuh Abu Nawas mengendarai untanya. Bekal yang dibawanya mulai menipis.
Abu Nawas tidak terlalu meratapi pengusiran dirinya dengan kesedihan yang terlalu mendalam. Sebaliknya, Abu Nawas merasa bertambah yakin bahwa Tuhan Yang Maha Perkasa akan segera menolongnya keluar dari kesulitan yang sedang melilit pikirannya. Bukankah tiada seorang teman pun yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam saat-saat seperti itu? Pikir Abu Nawas di dalam hati. Setelah beberapa hari Abu Nawas berada di negeri orang, ia mulai diserang rasa rindu yang menyayat-nyayat hatinya yang paling dalam. Rasa rindu itu semakin lama semakin menderu-deru seperti dinginnya jumharir, sulit untuk dibendung. Memang tak ada jalan keluar yang lebih baik daripada berpikir. Apakah dengan akal harus melepaskan diri? Apakah aku akan meminta bantuan orang lain dengan cara menggendongku dari negeri ini sampai ke istana Baginda? Tidak akan ada seorang pun yang sanggup melakukannya. Aku harus bisa menolong diriku sendiri tanpa melibatkan orang lain, pikir Abu Nawas. Pada hari ke-19, Abu Nawas tidak lagi mengindahkan larangan Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Setelah segala sesuatunya dipersiapkan, Abu Nawas berangkat menuju ke negerinya sendiri. Perasaan rindu dan senang menggumpal menjadi satu. Kerinduan yang selama ini melucut-lucut semakin menggila karena Abu Nawas tahu sudah semakin dekat dengan kampung halaman. Mengetahui Abu Nawas bisa pulang kembali, penduduk negeri gembira. Desas-desus tentang kembalinya Abu Nawas segera menyebar secepat bau semerbak bunga yang menyerbu hidung. Kabar kepulangan Abu Nawas juga sampai ke telinga Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Baginda juga merasa gembira mendengar berita itu, tetapi dengan alasan yang sama sekali berbeda. Rakyat gembira melihat Abu Nawas pulang kembali karena mereka mencintainya. Sedangkan Baginda Raja gembira mendengar Abu Nawas pulang kembali karena beliau merasa yakin kali ini pasti Abu Nawas tidak akan bisa mengelak dari hukuman. Namun Baginda amat kecewa dan merasa terpukul melihat cara Abu Nawas pulang ke negerinya. Baginda sama sekali tidak pernah membayangkan kalau Abu Nawas ternyata pulang dengan cara bergelanyut di bawah perut unta, sehingga Abu Nawas terlepas dari sanksi hukuman yang akan dijatuhkan, karena memang tidak bisa dikatakan telah melanggar larangan Baginda Raja, karena Abu Nawas tidak mengendarai unta atau binatang tunggangan. Kisah selanjutnya. Kelucuan Abu Nawas memang seringnya tak lepas dari kehebatan Abu Jahil. Seakan-akan Abu Jahil itu adalah sebuah booster untuk lawakan Abu Nawas. Ya, walaupun setiap kali mereka berdua collab, Abu Jahil yang selalu menjadi tumbalnya. Tapi meskipun begitu, pengorbanan Abu Jahil tak sia-sia. Lawakan mereka pecah tanpa perlu banting gelas. Seperti pada kisah kali ini, yang mana kisah ini diawali ketika Abu Nawas sedang menerima tamu dari kerajaan. Dan kebetulan juga jadwalnya untuk mengajar di majelis. Maka Abu Nawas pun meminta tolong kepada Abu Jahil untuk menggantikan dirinya mengajar murid-muridnya. Ketika sudah memasuki majelis, melihat murid-murid Abu Nawas yang berpenampilan rapi dan memakai jubah seperti ulama cilik, membuat Abu Jahil merasa minder. Pasalnya, ia tak menguasai ilmu agama. Hukum tajwid pun sampai sekarang Abu Jahil belum lulus. Merasa untuk menjaga wibawanya, Abu Jahil tak mengajarkan tentang ilmu agama. Ia memutuskan untuk mengajar cara menggambar, karena merasa ia mempunyai keahlian dalam menggambar. Kemudian Abu Jahil langsung mulai menggambar buah apel di papan tulis. "Anak-anak, ini gambar apa?" tanya Abu Jahil. Serentak anak-anak pun menjawab, "Pantat." Sontak Abu Jahil menjadi emosi. "Hei, kalian masih kecil tapi tidak punya sopan santun. Berani-beraninya berkata jorok di hadapan orang tua," kata Abu Jahil memarahi. Abu Nawas yang kebetulan menerima tamu hanya bersebelahan dengan majelisnya, ia pun mendengar kegaduhan itu. Langsung Abu Nawas mendatangi mereka. "Ada apa ini?"
Tanya Abu Nawas kepada Abu Jahil. "Noh, murid-muridmu gak sopan sama orang tua. Ditanya baik-baik malah ngomong jorok," jawab Abu Jahil. Abu Nawas pun merasa tak enak dengan Abu Jahil dan ia segera menasehati murid-muridnya. "Kalian kan sudah diajari adab cara menghormat orang tua. Kenapa kalian tidak menerapkannya?" tanya Abu Nawas. Suasana majelis sesaat menjadi hening. Lalu Abu Nawas menengok ke arah papan tulis. Seketika itu Abu Nawas menjadi ikut-ikutan emosi. "Bener-bener kalian ini keterlaluan. Sudah gak hormat sama orang yang lebih tua, kalian bahkan berani menggambar pantat di papan tulis. Siapa yang menggambar ini? Ayo jawab," bentak Abu Nawas. "Dia, Tuan Guru," jawab murid-muridnya sambil menunjuk arah Abu Jahil. Abu Jahil pun langsung merah, menahan malu dan langsung ngeloyor pergi dari majelis. Salah satu muridnya yang bernama Ali bertanya, "Itu pantat kok ada ekornya, Tuan Guru?" Semua seisi majelis pun tertawa terpinggal-pinggal dibuatnya, termasuk Abu Nawas sendiri, karena tak habis pikir yang menggambar adalah Abu Jahil. Beberapa hari kemudian, karena Abu Nawas masih penasaran, ketika ia bertemu dengan Abu Jahil, Abu Nawas pun menanyakan perihal gambar yang kemarin. Dan ketika Abu Jahil menjelaskan bahwa itu adalah gambar apel, Abu Nawas pun tak kuasa menahan tawanya. "Apel mana yang bentuknya kayak pantat itu, Abu Jahil?" kata Abu Nawas sambil terus tertawa. Kisah selanjutnya. Selain cerdik, Abu Nawas juga terkenal di kalangan istana sebagai orang yang sering berkelana ke berbagai daerah luar untuk berdagang. Maka dari itu, Abu Nawas dianggap mahir berbagai bahasa asing. Dan pada kisah kali ini, Abu Nawas diperintah Baginda Raja sebagai penerjemah. Seperti apa kisah kocaknya? Berikutlah kisah lengkapnya. Diawali ketika pada suatu hari, kerajaan kedatangan seorang tamu asing. Sehingga Baginda Raja membutuhkan penerjemah selama menjamu tamu tersebut. Tapi yang membuatnya kebingungan, Baginda Raja belum menemukan orang yang menguasai bahasa tamunya itu. Melihat rajanya yang kebingungan, penasihat istana pun memberikan saran. "Paduka, kenapa kita tidak undang Abu Nawas saja?" Baginda Raja terkejut nama Abu Nawas diusulkan. Karena selama ini Baginda Raja tidak tahu dan tidak pernah mendengar Abu Nawas berbicara dengan bahasa asing. Memangnya dia bisa bahasa asing? Paduka, bukankah saat Abu Nawas berniaga, ia pernah berkelana dari satu negeri ke negeri yang lain? Tentunya ia pandai menguasai beberapa bahasa asing, kata sang penasihat istana menjelaskan. Mendengar penjelasan penasihat istana itu, Baginda Raja pun segera mengundang Abu Nawas untuk menjadi penerjemah. Dan singkat cerita, diadakanlah acara jamuan makan malam guna menyambut tamu asing tersebut. Setelah jamuan makan malam selesai, Baginda Raja dan tamunya memulai sebuah percakapan. Disitulah Abu Nawas melaksanakan tugasnya sebagai penerjemah. Dan ternyata semuanya berjalan lancar. Baginda Raja pun sangat senang kepada Abu Nawas karena ia begitu cakap melaksanakan tugasnya sebagai seorang penerjemah yang handal. Sehingga suasana percakapan pun menjadi terasa semakin hangat. Namun diam-diam sang penasihat istana terus mengamati Abu Nawas. Ia merasa ada sesuatu yang ganjil dalam menerjemahkan perkataan raja kepada tamu asingnya itu. Kemudian penasihat istana itu bertanya kepada Abu Nawas. "Abu Nawas, aku perhatikan dari tadi kok ada yang aneh caramu menerjemahkan perkataan Baginda Raja. Bagaimana caramu menerjemahkan perkataan Baginda Raja yang begitu panjang, tapi kamu menyampaikannya begitu singkat?" Dengan entengnya dan sambil sedikit tertawa, Abu Nawas menjawab, "Oh, itu mah gampang. Saat Baginda Raja sedang bercerita lucu, aku cukup menyampaikan kepada tamu asing itu, 'Mohon Tuan tertawa.' Dan tamu asing itu pun tertawa.
Ya, walaupun nggak tahu isi cerita Baginda Raja. Nah, kalau Baginda Raja sedang memuji kehebatan kerajaannya, aku cukup menyampaikan kepada tamu asing itu, mohon Tuan acungkan jempol. Tamu asing itu juga langsung mengacungkan jempol. Tamu happy, Baginda Raja pun happy. Mendengar hal itu, penasihat istana tak kuasa menahan tawanya. Dan Abu Nawas pun pulang dengan membawa sekantong koin emas, hasil darinya sebagai penerjemah yang handal.